Pemirsa, masing-masing calon presiden di debat perdana kemarin pada saat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menyampaikan gagasannya dan dianggap belum memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi oleh Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango. Tidak ada yang baru yang disampaikan Capres dalam debat mereka kemarin mengenai soal pemberantasan korupsi. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nawawi Pomolango, nampaknya tak puas dengan debat perdana calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU pada Selasa 12 Desember lalu. Kata Nawawi, seperti dikutip sejumlah media daring, ia menyesal datang ke ajang debat Capres. Debat kusir, debat Capres, kata Nawawi. Menurut Ketua Anti Rasuah itu, ia menganggap tak ada yang baru dalam tema pemberantasan korupsi dari masing-masing calon presiden. Baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dalam debat tersebut, calon presiden hanya menyebut penguatan KPK dan pemiskinan koruptor tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan penguatan tersebut? Sehingga terkesan yang disampaikan masih normatif. Dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK. Debat pertama calon presiden mengangkat tema soal pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi serta layanan publik. Melihat pemaparan dari para capres soal komitmen mereka memberantas korupsi, di debat calon presiden itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil ketiga calon presiden kontestan Pilpres 2024. Mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri. Bikin debat sendiri, Mas? Bukan debat ya, tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Oh, artinya akan mengundang para capres itu ke sini atau gimana, Pak? Kita akan mengundang, akan bikin forum sendiri khusus untuk isu anti korupsi. KPK akan meminta masing-masing capres memaparkan soal visi, misi maupun perspektif terkait pemberantasan korupsi di forum tersendiri khusus isu anti korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK itu, pemikiran capres penting untuk diketahui terkait komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, benarkah dalam debat pertama calon presiden yang diselenggarakan KPU, calon presiden dianggap tak punya komitmen kuat pemberantasan korupsi? Atau seperti disebut Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, hanya debat kusir? Ya, bagaimana seharusnya komitmen pemberantasan korupsi ini di tengah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang cenderung turun? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan Wakil Ketua KPK, mantan Wakil Ketua KPK lebih tepatnya, yaitu ada Pak Muhammad Yassin, dan juga aktivis anti korupsi, yaitu ada Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng. Pertama saya ingin menuju terlebih dahulu ke Pak M. Yassin. Pak M. Yassin, bagaimana tanggapan Anda soal pemberantasan korupsi dalam debat Capres kemarin? Sepakatkah seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK sementara bahwa tidak ada hal yang baru yang disebutkan ataupun komitmen kuat yang disebutkan oleh masing-masing capres? Pak Yassin. Ya. Jadi menurut saya ini kan debat perdana calon presiden. Jadi dengan mekanisme yang ditentukan oleh KPU, ada yang bertanya, ada yang menjawab bergantian, yang mengungkapkan berbagai bidang pemberantasan korupsi, demokrasi, bidang hukum, dan yang lainnya. Itu saya kira justru untuk menguji kecerdasan presiden, calon presiden ini
untuk menyampaikan diksinya dalam waktu yang sangat pendek, yaitu time constraint, yaitu limited of time, hanya 1 menit, 2 menit, itu saya kira sudah cukup bagus untuk perdana ya. Jadi misalnya ada yang menyebutkan adanya perlunya undang-undang perampasan aset, pemiskinan, yang lain ada yang menyebut perlu direvisi undang-undang. Artinya kan undang-undang yang ada ini terlihat bahwa tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal dibanding dengan periode sebelumnya, yaitu memakai Undang-Undang 30 tahun 2002. Ini pun saya kira sudah merupakan suatu komitmen, karena yang disampaikan adalah pokok-pokok pikiran. Nah nanti kalau secara detailnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Nurul Gufron tadi, ya diundang saja untuk menyampaikan, masing-masing presiden, calon presiden itu menyampaikan apa visi dan misinya, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi. Itu kalau mau detailnya ya diundang secara khusus. Kalau dalam debat calon presiden dengan waktu yang terbatas atau yang dibatasi, time constraint ini, jadi menyampaikan kecerdasannya, memilih kata-kata, menyampaikan gagasannya dengan diksi-diksi di berbagai bidang dengan yang sekarang kita lihat bersama, itu saya kira sudah cukup bagus. Sudah cukup mengena, sehingga publik itu akan menilai mana calon presiden yang layak untuk dipilih sebagai presiden, ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek psikologis mengenai cara mereka menjawab, emosi dan tidaknya, strategik atau tidak di dalam menjawabnya, disertai contoh-contoh atau tidak. Itu saya kira masyarakat sudah bisa menilai. Kalau Ketua KPK sementara tidak bisa menilai itu, nah berarti ada sesuatu hal itu yang terjadi di Pak Nawawi Pomolango itu. Masyarakat umum sudah bisa menilai itu mana yang kira-kira bisa dipilih dan layak untuk menjadi presiden yang katakanlah mengatur berbagai bidang di negara yang besar ini. Itu Mbak. Baik, jadi kita langsung ke kalau ingin detailnya itu ya diundang secara khusus untuk membandingkan masing-masing presiden, calon presiden itu untuk menyampaikan gagasannya khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Itu Mbak. Baik Pak Yasin, kita langsung ke Mas Zainal Arifin Mukhtar. Dari ketiga capres yang sudah hadir di debat perdana, mana yang paling konkret gagasannya, paling realistis diwujudkan soal pemberantasan korupsi? Atau masih hanya dalam permukaan saja, Mas Zainal Arifin Mukhtar? Saya kira begini ya, yang pertama kita harus ingat debat kemarin itu bukan debat soal hukum anti korupsi. Jadi debat itu ada 6 tema yang harus dibicarakan dengan waktu yang sangat pendek, gitu. Satu. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan tidak mendalam, saya kira iya untuk orang yang punya pengetahuan pemberantasan korupsi yang cukup lengkap, gitu. Tetapi bahwa ada janji dan yang menarik untuk kita tagih realisasinya, menurut saya iya. Karena ada beberapa hal yang seperti disampaikan oleh Pak Yasin tadi sudah diungkapkan. Saya tidak yakin juga sebenarnya Pak Nawawi Pomolango membaca dokumen misi dan visi masing-masing capres. Karena kalau kita baca sebenarnya sedikit atau banyak di situ ada diungkapkan. Jadi saya ngerasa apa yang disampaikan Pak Nawawi itu agak kurang wise gitu ya. Tidak bisa melihat realitas. Padahal persis yang disampaikan Pak Yasin tadi, kalau mau ya ditindaklanjuti aja, bikin acara tersendiri yang bicara full soal agenda anti korupsi. Nah yang kedua saya kira kita jangan lupa bahwa dalam hal pemberantasan korupsi, peran pemerintah itu bukan dalam pemberantasan penuh sebenarnya seorang presiden itu. Yang bekerja itu kan sebenarnya kepolisian dan kejaksaan. Kalau Anda lihat kemarin ada juga mereka mendorong upaya perbaikan kejaksaan dan kepolisian. Kalau kita perhatikan juga misalnya perbaikannya ya bicara soal tata kelola. Karena sebagian problem-problem dalam pemerintahan sekarang itu sebenarnya adalah soal tata kelola. Kemarin yang tidak terlalu banyak dijelaskan dan disinggung sebenarnya adalah soal konflik kepentingan. Karena sebagian kasus korupsi itu sebenarnya adalah hadir dari konflik kepentingan, di mana pengusaha itu sekaligus menjadi penguasa misalnya, sehingga kebijakan-kebijakan itu diambil menguntungkan diri sendiri misalnya, dan itu hanya dianalisis oleh beberapa hal.
Saya kira kalau bicara soal teknis, konsep luar biasa upaya pemberantasan korupsi ke depan, harusnya KPK yang menyusun itu. Jadi KPK yang punya kewenangan luar biasa yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan. Saya khawatir apa yang disampaikan Pak Nawawi kemarin itu seperti buruk rupa cermin dibelah gitu. Keadaan keadaan KPK yang morat marit itu kemudian yang diwajibkan untuk bikin roadmap pemberantasan korupsi yang baik itu malah presiden. Saya kira satu sisi barangkali ya, tapi di lain sisi mari kita tagih KPK apa yang sudah dia buat, misalnya roadmap apa yang dia mau lakukan dan apa yang sudah dikerjakan dan berapa persen misalnya dari roadmap itu yang sudah dilakukan. Karena saya kira KPK sekarang adalah KPK terburuk sepanjang sejarah kita. Ada 2 orang komisioner yang sudah berhenti, satu berhenti sementara sedangkan satu berhenti secara mengundurkan diri. Nah, saya kira jadi gini ya, kalau kita lacak apakah komitmen dari pasangan calon kemarin ada, saya kira ada langkah-langkah konkret yang ditawarkan. Ya, saya tidak akan menyebutkan nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi saya kira 2 di antaranya itu memberikan beberapa penawaran, ya, konseptual. Walaupun operasionalnya barangkali butuh pengayaan. 1 hanya banyak menjanjikan saja bahwa pemberantasan korupsi penting dan sebagainya, tapi apa yang akan dilakukan tidak jelas. Nah, mungkin ada baiknya bagi Pak Nawawi Pamolango baca juga misi dan visi dari masing-masing capres. Tapi bahwa debat kemarin itu terkesan debat kusir, saya kira saya setuju dalam konteks itu, ya, bahwa tidak bisa memainkan semuanya hal anti korupsi ya wajar, karena itu adalah 6 tema yang dibahas secara bersamaan. Bahwa kemudian ada tema yang lebih banyak menyita perhatian, ya tentu saja karena ada gesekan kepentingan politik di dalamnya, kan ada gesekan ada gesekan perbedaan yang mendasar di dalamnya. Bahwa itu tidak memuaskan Nawawi ya silahkan saja. Tapi saya kira harus bercermin Pak Nawawi bahwa ya kita sama sebenarnya, kita tagih KPK apa yang bisa dan apa yang telah dilakukan paling tidak hampir 4 tahun belakangan oleh Firly dan sudah 1 bulan belakangan oleh Nawawi. Oke, baik. Nanti kita ingin mendengar suara dari Pak Yasin. Pak Yasin, apakah mungkin Pak Yasin juga sepakat dengan disampaikan oleh Mas Uceng tadi bahwa kalau bicara soal debat kusir ya tentu ini soal debat kusir. Ya mungkin ada hal lain lagi mungkin yang dirasakan perlu untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik kepada KPK, mengingat saat ini masyarakat mungkin kepercayaannya kepada KPK sudah mulai turun. Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, kita ingin menuju ke Pak Yasin. Pak Yasin, apakah Anda setuju kalau misalkan debat yang kemarin disampaikan khususnya nih ya untuk poin soal pemberantasan korupsi adalah sebuah debat kusir atau mungkin punya pandangan lain, Bapak? Ya, khusus apa yang disampaikan oleh Mas Uceng atau Mas Zainal Mukhtar ini, panggilan akrabnya memang Mas Uceng ya. Jadi kalau roadmap itu yang membuat itu harus KPK dan dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Itulah yang harus dikerjakan oleh KPK dan membuat acuan kerjanya sesuai dengan renstra yang dibuat melalui pemilihan indikator, kemudian target indikator dan evaluasi, kemudian disampaikan kepada publik capaian indikator di masing-masing bidang. Ya khusus untuk yang KPK periode 5 ini tidak terlihat ini bidang-bidang capaian yang saya sebutkan, baik bidang pencegahan dan penindakan yang merupakan core tugasnya pun juga tidak pernah disampaikan ke publik, padahal KPK ini bukan bertanggung jawab ke publik. Jangan sampai tambahan 1 tahun ini para komisioner KPK, apalagi yang ketua KPK sementara yang ditunjuk ini membuat polemik-polemik di publik. Nah, kalau yang dikatakan debat kusir itu adalah debat yang menyimpang dari bidang yang sedang dibahas. Ini kan juga tidak. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, waktunya kan sangat pendek, yaitu limited of time. Jadi kita menilainya seperti apa kepandaian dari masing-masing calon presiden itu untuk memanage waktu yang pendek untuk menyampaikan pesan-pesannya berkaitan dengan
pemberantasan korupsi. Untuk sementara ya quote and quote ini sudah cukup karena masalah time constraint gitu. Jangan sampai menyimpang dari bidang-bidang yang telah ditentukan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, bidang pemberantasan korupsi, bidang demokrasi, bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya ya, di bidang hukum. Ini kan yang penting setelah disampaikan oleh Capres ini sesuai dengan tema yang sedang dibahas, sesuai dengan waktunya. Jadi tidak bisa juga, ini saya juga tidak setuju kalau dianggap ini debat kusir. Ini kalau kita bandingkan dengan debat yang dicanangkan KPU pada periode tahun 19 ini jauh lebih bagus ini yang sekarang ini. Jadi lebih tertib dan tidak boleh itu kemudian melewat dari waktu yang telah ditentukan. Nah ini publik yang menilai itu dalam waktu yang singkat ini sejauh mana kecerdasan dan kepintaran dari masing-masing calon ini dalam menyampaikan diksi sesuai dengan bidangnya. Saya kira itu, jangan sampai ini menjadi hal yang artinya tidak didukung, kita dukung. Dan untuk yang debat periode berikutnya kan masih ada, bisa saja diperbaiki apa yang kurang di debat yang perdana ini untuk disampaikan pada debat yang periode berikutnya. Nah ini pimpinan KPK sekarang ini kalau saya nilai itu tidak bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik. Apakah ini kegagalan pansel, kegagalan eksekutif dan legislatif sehingga dipilihlah pimpinan yang semacam ini kualitasnya, hanya membuat polemik saja, melanggar etik, melanggar hukum. Ini kan yang menjadi permasalahan. Jangan menyalahkan calon presiden yang baru membuka dengan kalimat-kalimat pokok yang ada di dalam debat presiden ini, kemudian dia memandangnya negatif. Tunggu dulu sampai pada periode-periode berikutnya. Kalau kurang jelas, khususnya aspek pemberantasan korupsi, ya dipanggil saja atau diundang ke KPK untuk menyampaikan visi dan misinya secara detail kepada KPK. Mungkin bisa disampaikan melalui suatu forum yang terbuka. Media juga bisa datang, bagian masyarakat yang melihat, sepanjang itu bisa diatur tempat dan waktunya, saya kira itu akan lebih bagus, lebih terbuka, sehingga publik bisa menilai secara jelas dari masing-masing calon presiden itu. Begitu Mbak. Baik. Forum tersendiri antara KPK dan juga para capres dan juga disaksikan publik di luar debat yang diadakan oleh KPU. Tapi Mas Uceng seperti ini kan KPK sedang dilanda isu yang sangat luar biasa, badainya kepercayaan publik juga menurun kepada KPK. Kira-kira apa yang harus dilakukan para capres ini untuk menguatkan KPK kembali sehingga tidak ada kata pesimis untuk pemberantasan korupsi di tanah air, Mas Uceng? Saya kira begini ya, kalau kita belajar dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, ada Opstif, ada Operasi Budi, ada Komite 4, ada KPKPN, ada KPK. Saya kira kita balik ke sebuah pernyataan yang sama bahwa sebenarnya untuk menguatkan pemberantasan korupsi itu yang paling dibutuhkan pertama tentu saja adalah komitmen dari pemerintah dan DPR. Jadi komitmen dari negara untuk menguatkan pemberantasan korupsi, karena lembaga-lembaga yang saya sebutkan sebelumnya itu selalu habis atau selalu jatuh atau selalu hancur oleh karena komitmen dari pemerintah dan DPR sendiri yang tidak ada. Jadi setelah dibentuk lalu dibubarkan, setelah dibentuk lalu kemudian tidak diberikan perlindungan, setelah dibentuk undang-undangnya dibuat, setelah dibentuk tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari negara termasuk soal pendanaan. Nah saya kira kalau kita bicarakan seperti yang diharapkan Pak Nawawi adalah soal hal yang baru, mohon maaf ya, belum tentu juga kalau kita tanyakan. Misalnya orang yang paham soal anti korupsi nih, Pak Nawawi disuruh menjelaskan ke kita apa yang dia maksud hal yang baru dalam pemberantasan korupsi, jangan-jangan nggak ada juga hal yang baru yang bisa disampaikan gitu. Karena kan hal yang baru itu tentu saja sangat berkaitan dengan ekspertis, kapasitas orang, kemampuan orang untuk membaca. Jangan-jangan begini aja, kita panggil Pak Nawawi, suruh dia menjelaskan ke kita apa yang dia maksud dengan pemberantasan korupsi baru.
jangan-jangan nggak ada juga yang baru gitu. Itu mengulang saja hal yang lama. Makanya saya balik ke pernyataan saya di awal, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah komitmen. Dan kalau kita bicara komitmen, kemarin ketiga-tiganya kan paling tidak udah menyinggung komitmen itu. Ya kan, komitmen dari negara. Karena jatuh bangunnya selalu itu. Yang kedua, kalau selain dari komitmen, maka kemudian dukungan sistem kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Jadi kan kalau kita bicara lembaga negara independen seperti KPK, independensinya itu kan berayun atau berada di wilayah bukan secara independensi secara institusi, tetapi juga independensi secara fungsi dan independen secara birokrasi. Nah, dukungan ini yang penting nih. Jadi sejauh mana misalnya harusnya diulang atau dikuatkan kembali independensinya. Kemarin ada sebenarnya capres yang menawarkan untuk balik ke undang-undang lama misalnya, atau merevisi dan mengembalikan independensinya. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara soal upaya pemberantasan korupsi, yang ketiga saya kira adalah keterpaduan atau kesinergi. Ya, karena pemberantasan korupsi ini kan bukan musuh pribadi, dia adalah musuh kolektif. Kolektif itu dalam artian bukan sekedar KPK, tapi juga ada pemerintah di situ, ada DPR di situ, ada partai politik, ada masyarakat, ada banyak sekali subsistem yang kemudian bekerja sama. Nah, membangun komitmennya itu yang harusnya dilakukan. Siapa orkestratornya? Ya mohon maaf, sekarang kan kalau kita baca misalnya Inpres rancangan aksi nasional pemberantasan korupsi, ya dirijennya malah ada di KPK gitu, bukan di pemerintah. Dirijen utamanya kan sebenarnya malah di KPK gitu. Makanya tagihannya harusnya ke KPK tuh kalau kita bicara soal bagaimana membangun sinergi utama dari semua kelembagaan negara untuk menuju ke arah sana. Jadi artinya begini ya, memang pada akhirnya yang dimaksud percepatan pemberantasan korupsi itu yang paling dibutuhkan sebenarnya sederhananya adalah komitmen. Oke. Jadi komitmen dari negara untuk membantu itu. Jadi kalau ditanyakan apa hal yang baru, itu peritilannya banyak sekali dari komitmen, termasuk penaikan gaji, menguatkan independensi, lalu memperbaiki subsistem seperti pendanaan partai politik, lalu kemudian mengatur larangan non-konflik kepentingan. Ada banyak sekali sebenarnya subsistem yang harusnya dilakukan. Yang kalau Pak Nawawi yang memang sudah lama melakukan pemberantasan korupsi, mungkin tidak ada juga yang baru di situ. Ya memang apa yang baru? Karena selama ini memang sudah banyak upaya pemberantasan korupsi, tapi yang tidak pernah hadir sebenarnya adalah komitmen. Baik. Sudah banyak sekali sebenarnya resep yang diserahkan kepada pemerintah, termasuk kepada KPK sendiri, tapi ya sama, pemerintah dan KPK, pertanyaan dasarnya sama, komitmennya. Oke, baik, ya kan? kita dapat tangkapnya, kita dapat tangkap poinnya. Mas Uceng, terima kasih. Poinnya adalah komitmen. Kita lihat saja seperti apa nanti komitmen dari ketiga orang capres yang nanti seandainya terpilih menjadi presiden 2024 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi waktu bersama kami. Selamat petang semuanya.